Shalom, kembali lagi bersama saya Octavianus Bekuliu. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 1 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Pendahuluan, teori kognitif mulai berkembang pada abad ke-20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan tentang proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental, serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seorang individu. Belajar merupakan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar mencakup retensi, pengolahan informasi, dan emosi maupun ingatan. Tokoh-tokoh utama dalam perkembangan teori belajar kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Belajar merupakan suatu proses identifikasi dan pengintegrasi stimulus atau informasi yang baru. Terdapat 3 tahap skema menurut Jean Piaget. Yang pertama, tahap asimilasi merupakan tahap pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, tahap akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalamnya situasi yang baru. Yang ketiga, tahap ekuilibrasi merupakan tahap penyesuaian kesinambungan antara tahap asimilasi dan tahap akomodasi. Teori Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motor. Itu ada usia 18-24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Yang kedua, tahap praoperasional. Itu ada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya, anak belum bisa melogikan sesuatu. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Itu 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. 4, tahap operasional formal. Itu ada usia 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seseorang anak sudah bisa berpikir secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya, dan tidak tergantung dengan memanipulasi konkret. Teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Perkembangan manusia ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dengan menghadapi suatu rangsangan. Yang kedua, peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Yang tiga, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. Menurut Jerome Bruner, perkembangan kognitif pada anak melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, tahap inaktif. Itu adalah usia 0-22 tahun. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami dunia sekitarnya. Artinya anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, dan pegangan. Yang kedua, tahap ikonik. Itu ada usia 2-4 tahun. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampilan dan perbandingan atau komparasi. Yang ketiga, tahap simbolik. Itu ada usia 5-7 tahun.
Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan sebagai kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Fungsi teori kognitif. Yang pertama, perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara maupun gambar. Memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Nah, dari sinilah seseorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda tergantung dari fungsi kognitifnya. Yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya, membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan melon, dan seterusnya. Prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama, lebih mengutamakan proses dibandingkan hasil. Yang kedua, biasa dikenal dengan model perseptual. Yang ketiga, tujuan belajar memiliki hubungan dengan persepsi, tingkah laku, dan juga pemahaman seseorang. Yang keempat, materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk komponen kecil akan mengurangi makna. Yang kelima, belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh dan mengolah informasi baru, melatih daya ingatan, dan aspek kejiwaan. Yang keenam, belajar sama dengan aktivitas yang melatih daya berpikir pada anak. Yang kedelapan, pada proses pembelajaran harus ada keaktifan dan keterlibatan murid di dalamnya. Yang kesembilan, materi dan proses pembelajaran harus disusun dari yang paling mudah hingga sulit. Yang kesepuluh, perbedaan yang dimiliki setiap murid wajib diperhatikan untuk keberhasilan proses belajar. Kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, dapat membantu guru mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Yang keempat, dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Yang kelima, dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama, teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Yang kedua, teori ini dianggap sulit dipraktikkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. Yang ketiga, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang keempat, teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Yang kelima, beberapa dari teori ini sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang keenam, demikian itulah sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitif. Semoga bermanfaat.
Contoh penerapan teori kognitif. Dalam proses belajar di sekolah, contoh penerapan kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, dalam hal ini siswa atau siswi, serta memberi ruang kebebasan bagi mereka untuk saling berbicara serta berdiskusi dengan teman-teman belajarnya. Maksudnya guru di dalam memberikan penjelasan itu dia harus menggunakan kalimat yang mudah dimengerti, kalimat yang mudah dipahami, sehingga siswa-siswi itu mereka menerima penjelasan itu dengan baik dan benar. Dan guru juga memberikan ruang atau memberikan kebebasan kepada setiap siswa-siswi untuk berinteraksi, dalam hal ini berdiskusi baik tanya jawab maupun berdiskusi dengan teman-teman di dalam proses pembelajarannya. Oke, baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada salah pengucapan dalam berkata, saya mohon maaf. Untuk itu, shalom dan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.